Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kematian di dalam agama Buddha itu dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, kematian atau padamnya unsur-unsur batiniah dan jasmaniah. Jadi seseorang disebut mengalami kematian apabila badan jasmaninya sudah tidak berfungsi lagi, ya, kuping masih ada, mata masih ada, namun tidak berfungsi lagi, ya, mati secara medis. Di dalam jasmani juga demikian, diyakini di kalangan umat Buddha bahwa jasmani dan rohani itu tidak ada yang kekal. Ya, satu-satunya agama mungkin di dunia ini yang tidak mempercayai bahwa rohani itu kekal, itu agama Buddha. Semua agama mengatakan bahwa roh itu kekal, ya. Sang Buddha mengatakan kalau roh itu kekal, ya, itu kita bisa memerintah, ya. Ternyata kita tidak bisa memerintah roh atau keakuan ini, ya. Contohnya misalnya saya jangan mati, ya, itu tidak bisa, di luar kekuasaan kita. Maka karena sesuatu tidak kekal, ada satu kesempatan bagi kita itu beragama untuk merubah diri. Kalau misalnya saja seseorang bayi itu rohnya itu sudah suci, itu tidak bisa menjadi kotor. Yang kotor tidak bisa menjadi suci, yang suci tidak bisa menjadi kotor kalau sudah tetap, sudah roh yang kekal. Karena tidak kekal, ada kesempatan, ya, untuk merubah melalui pelajaran-pelajaran agama-agama itu. Maka kita belajar agama sesuatu yang belum kekal ini agar menjadi satu yang kekal, menjadi yang suci. Kalau sudah kekal, ya, itu tidak memungkinkan untuk merubahnya. Kemudian kematian makhluk hidup berdasarkan kesepakatan umum yang dipakai oleh masyarakat dunia, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kematian mutlak yang merupakan terputusnya jalur penderitaan para arahat, yaitu para suci yang telah mencapai pembebasan. Ini pun dibedakan menjadi dua. Seseorang mencapai kebahagiaan sejati nibbana apabila masih memakai badan jasmani, masih hidup, artinya nibbana dengan sisa. Kalau seseorang yang sudah meninggal, sudah mencapai nibbana, ya, kalau sudah meninggal namanya nibbana tanpa sisa. Di kalangan umat Buddha, penanganan seseorang yang telah meninggal itu ada beberapa cara, ada beberapa tradisi dilakukan oleh masyarakat setempat. Yang pertama ada dikebumikan, dikubur, ya, dikubur ini. Ada seseorang yang dikubur langsung badan jasmaninya hancur karena memang tidak kekal. Namun ada juga karena faktor-faktor lain, sekalipun dikubur oleh beberapa tahun, beberapa hari masih utuh. Ada beberapa kemungkinan masih utuh itu, ya. Ada sudah penelitian dikubur beberapa hari itu tidak membusuk. Setelah diperiksa, diteliti, ternyata tanah di sekitar kuburan itu tanahnya beracun. Ya, jadi mikroba, cacing-cacing itu tidak ada yang hidup di situ. Ya. Kemudian ada juga seseorang yang tidak membusuk itu menjadi fosil, ya, fosil, ya, tidak membusuk. Kemudian juga pengaruh pengawet. Ya, pengawet zaman dahulu juga ada pengawet formalin itu tidak membusuk, ya, itu. Kemudian di samping dikubur itu ada juga yang dikremasi atau diperabukan. Ada sisa-sisa perabuan yang disebut dengan relik, ya, relik, sisa-sisa pembakaran itu, perabuan itu. Di kalangan umat dipercaya bahwa relik itu tidak sembarang orang bisa mengeluarkan relik. Ada beberapa orang-orang tertentu itu bisa menyerap energi positif yang disebut dengan relik itu, ya. Namun pada banyak yaitu sisa-sisa pembakaran, ya, abu dan tulang-tulang dan sebagainya.
Ada juga tulang-tulang yang berwarna-warna setelah dibakar, dikremasi, ya. Ada yang mengatakan itu menunjukkan kesucian. Tidak selamanya, tergantung juga ya makanan yang dikonsumsi ketika hidup. Ada seseorang yang mengkonsumsi obat rematik ya di masa hidup itu. Hasilnya kremasi, hasilnya tulang-tulang juga beda nanti itu, kebiri-biruan berwarna-warni dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama ya menempatkan sisa kremasi orang tua yang telah tiada untuk mengenang, menghormati dan menjadikan tempat ini tempat yang sangat layak menempatkan abu jenazah dari orang tua yang telah tiada. Di samping kita menempatkan yang tempat yang layak karena bersih, namun juga secara kerohanian membantu ya perjalanan arwah agar orang tua yang telah meninggal itu mendapatkan jalan yang terang atau pembebasan atau mencapai kebahagiaan yang abadi, surga maupun nirwana dengan bantuan, dengan pelimpahan-pelimpahan jasa yang dilakukan oleh tim doa maupun oleh keluarga-keluarga. Dan nanti di hari-hari tertentu cengbing ataupun ulambana, keluarga akan diinformasikan tentang pelimpahan-pelimpahan jasa untuk ditujukan orang tua yang telah tiada. Sekiranya orang tua belum tahu di alam bahagia, dengan cengbing, dengan ulambana itu akan terbantu telah di alam bahagia. Itulah balas budi seorang anak kepada orang tua, selalu mendukung di dalam doa. Ketika orang tua masih hidup, waktu dan kesempatannya dicurahkan untuk kebahagiaan anak-anaknya. Sekarang orang tua telah meninggal, melakukan pelimpahan jasa, membantu dengan doa-doa. Semoga acara penempatan abu ini bagi keluarga merasa lega dan puas karena bisa menempatkan abu di tempat ini, dan akan kita dukung dengan doa-doa. Semoga arwahnya segera telah di alam bahagia dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan dan menyadarkan kepada kita semua bahwa kematian itu terjadi kepada siapapun. Orang yang kita cintai maupun yang tidak kita cintai akan mengalami yang sama, yaitu kematian. Mengingatkan kepada kita semua, marilah kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan, sebab dengan kebaikan-kebaikan yang kumpulkan akan telakinya di alam-alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.